Salam Bapak Ibu, Saudara Jemaat. Kita bertemu saat ini dalam ibadah pelayanan kategorial. Kiranya kita diberkati Tuhan, sehat dalam mengikuti ibadah ini. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hadir di sini di rumah kami masing-masing dalam ibadah pelayanan kategorial. Pimpinlah kami Tuhan. Kami akan baca firman-Mu, mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami mengerti apa kehendak Tuhan dari firman yang kami baca dan dengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Perjanjian Lama, Kejadian 46 ayat 28 sampai 34. Mari kita berdiri. Demikian firman Tuhan. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua pekerjaan sama. Itu merupakan judul khotbah untuk saat ini. Apa yang dapat kita baca dari firman ini, Bapak Ibu Saudara Jemaat? Ada 3 hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan status. Yang pertama, hubungan Yusuf dengan Tuhan. Kita ambil satu contoh. Mengapa Yusuf tidak menyalahgunakan jabatannya ketika ingin menolong bapaknya dan saudara-saudaranya? Kita melihat perkataan Yusuf pada ayat 31. Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya tentang kedatangan kalian.
Artinya dia minta pendapat dulu kepada Firaun. Sebenarnya dia bisa langsung bertindak. Tapi mengapa demikian? Itu menyangkut harga diri Yusuf dan juga menghormati pimpinan, yaitu Firaun. Yang kedua, hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa orang yang datang membeli bahan pangan itu adalah saudara-saudaranya yang dulu telah mencelakakannya, Yusuf malah menangis, tidak dendam, tidak benci. Mengapa? Inilah hebatnya hubungan saudara. Ada istilah darah berbicara. Mereka adalah saudara saya. Yang ketiga, hubungan Yusuf dengan bapaknya, Yakub. Pertemuan yang dramatis dan mengharukan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat 9, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis di bahunya. Itu Yusuf sang anak. Berkatalah Israel, Yakub kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Mungkin Bapak Ibu saudara jemaat punya pengalaman juga tentang konteks seperti ini. Pertemuan atau perpisahan yang mengharukan. Fakta yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, apa yang dialami, diperbuat oleh Yusuf, menghormati, merindukan bapaknya Yakub. Sekarang ini kita bisa melihat di media-media bahwa anak sudah membenci bapaknya. Anak berkelahi dengan bapaknya. Anak malah membunuh bapaknya. Juga hal yang sama terjadi. Bapak tidak lagi mengasihi anaknya. Bapak malahan membunuh juga anaknya. Demikian juga di pihak lain. Anak-anak tidak lagi mau mendengar perkataan orang tuanya. Orang tua tidak lagi mengasihi anak-anaknya. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Bapak Ibu saudara jemaat, apa pesan atau makna firman Tuhan ini buat kita? Pertama, ada rasa getar ketakutan dan penyesalan pada saudara-saudara Yusuf. Mari kita mundur sebentar pada Kejadian 42 ayat 21 dan 22. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana susah hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita.
Ayat 22, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ketakutan, getar ini terjadi. Mereka membayangkan, akan memikirkan ketika Yusuf mengetahui bahwa mereka lah yang mencelakakan Yusuf. Pikiran mereka pasti jangan dendam kepada kita, akan dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi Bapak Ibu, bukan dendam yang ada pada hati Yusuf, tapi dia justru menangis haru walaupun tidak diketahui oleh saudara-saudaranya. Dia bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara yang telah berpisah sekian lama. Ada juga rasa getar, haru dan sukacita ketika Yusuf bisa bertemu dengan bapaknya Yakub. Tak terbayangkan bagaimana perasaan Yusuf ketika mendengar cerita dari saudara-saudaranya bahwa Yakub bapaknya masih hidup di Kanaan. Cerita ini membuat dia begitu ingin bertemu dengan bapaknya. Maka dia berkata kepada saudara-saudaranya dalam hatinya, saudara saya ini yang akan menolong saya mempertemukan saya dengan bapak saya. Rasa getar, haru dan sukacita. Kalau tadi rasa getar, ketakutan dan penyesalan pada saudara-saudaranya, ini rasa getar, haru dan sukacita. Yang ketiga ada rasa getar seperti tidak percaya di hati Yakub ketika bertemu dengan Yusuf anaknya yang diberitakan telah mati. Tak terbayangkan Bapak Ibu saudara-saudara bagaimana sukacitanya, terharunya, bahagianya Yakub bertemu dengan anaknya yang dikatakan telah mati. Jadi betapa mahal dan berharganya hubungan saudara, hubungan bapak dengan anak, ibu dengan anak, hubungan di antara anak-anak yang harus kita pelihara agar tetap tercipta keharmonisan. Walaupun mungkin akan ada gesekan-gesekan. Ada istilah jelek-jelek dia adalah bapak saya, jelek-jelek dia adalah ibu saya, jelek-jelek dia adalah saudara-saudara saya. Alangkah miris Bapak Ibu. Kita katakan tadi di lapangan faktanya ada yang negatif, saling bermusuhan, saling berjauhan, bahkan sekarang banyak saling membunuh karena harta warisan. Anak membunuh bapaknya, anak membunuh kakek neneknya karena hutang. Tidak lagi sungkan-sungkan menghilangkan nyawa yang tadinya erat hubungan menjadi renggang. Kemudian Bapak Ibu saudara jemaat, ada juga rasa getar kesetiaan dan tanggung jawab. Ini ditunjukkan oleh Yusuf. Rasa getar kesetiaan dan tanggung jawab Yusuf, sehingga Yusuf tidak mau. Kita ingat dulu bahwa Yusuf ketika di rumahnya Potifar, istri Potifar itu mencoba meraih Yusuf, tapi Yusuf selalu berusaha untuk tidak melayani.
Karena Potifar adalah tinggi semangnya. Dia ingin menjaga harga diri Potifar dan juga menjaga harga diri Yusuf. Ada rasa getar dan kesetiaan tanggung jawab juga, sehingga Yusuf tidak mau menyelewengkan jabatannya, tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dia dan keluarganya, dengan diam-diam bertindak di luar Firaun. Tapi Yusuf tidak mau seperti itu. Dia menghormati Firaun karena dia tahu bahwa Yusuf ada di situ karena hubungan dia dengan Tuhan. Kita lihat fakta-fakta negatif di lapangan, Bapak Ibu. Terjadi penyelewengan, terjadi perselingkuhan, sehingga rasa getar ini mengajak saya ingin bertanya kepada kita tentang dua kalimat. Yang pertama, kita masih ingat dengan kalimat "ya dengan segenap hatiku". Kita juga sering ketika berdoa atau berbicara mengatakan demi kemuliaan Tuhan. Apakah ada rasa getar di hati kita ketika kita mengatakan ya dengan segenap hatiku? Apakah setelah kita pertimbangkan dengan matang-matang waktu kita mengatakan demi kemuliaan Tuhan, tanpa mempertimbangkan indikator-indikator apa yang kita katakan memuliakan Tuhan itu? Ada rasa getar atau banalitas? Banalitas adalah ucapan-ucapan yang sepertinya tidak bermakna lagi. Ya, dengan segenap hatiku. Tetapi dalam perjalanannya enggak demikian. Demi memuliakan Tuhan, tapi justru memuliakan diri sendiri. Rasa getar atau banalitas. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 16. Ketika Yusuf diminta Firaun mengartikan mimpi Firaun, anak buah Firaun, pegawai Firaun, dan Firaun memuji bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpi-mimpi. Tapi apa kata Yusuf? Bukan sekali-kali aku melainkan Allah. Sebenarnya bisa Yusuf besar kepala mendengarkan pujian itu, tapi dia tahu bahwa dia bisa mengartikan mimpi karena Tuhanlah yang membuat dia bisa mengartikan mimpi. Maka dia menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan. Yusuf berkata demikian demi memuliakan Tuhan. Apa respon kita, Bapak Ibu Saudara Jemaat, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini? Semua pekerjaan sama. Demikian judul khotbah ini.
Jadi, Bapak Ibu Saudara Jemaat, sebagai penguasa seperti Yusuf, sebagai gembala seperti saudara-saudara Yusuf, sebagai orang tua seperti Yakub, dan kita sebagai kaum lanjut usia, kaum bapak, kaum perempuan, dan gerakan pemuda sebagai anak, sama. Di manakah kesamaannya? Yaitu dalam kesetiaan dan tanggung jawab. Kesetiaan dan tanggung jawab, itulah kesamaan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Yusuf kepada kita dalam perikop ini. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada pimpinan, kesetiaan kepada saudara-saudaranya, orang tuanya, dan dia bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diemban kepadanya. Kesetiaan dan tanggung jawab, agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, tolonglah ya Tuhan, agar setiap yang mendengar firman-Mu ini, jemaat-Mu, khususnya kaum lanjut usia, kaum bapak, kaum perempuan, gerakan pemuda, yang tergabung dalam pelayanan kategorial dan anggota-anggotanya, mengimani firman Tuhan yang telah kami dengarkan tentang karakter atau sosok dari Yusuf. Walaupun dia penguasa, tetap menghormati saudara-saudaranya yang menjadi gembala. Yusuf mengajarkan kepada kami kesetiaan dan tanggung jawab merupakan inti dari pada pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Hari Anak Nasional. Tolonglah ya Tuhan, agar semua anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu yang sedang tumbuh kembang, yang dalam pendidikan, yang dalam pekerjaan, sebagai penerus gereja-Mu, penerus bangsa, tolonglah Bapa, agar mereka tetap setia mendengarkan firman Tuhan, agar setiap orang tua mereka senantiasa mengasihi mereka dan mereka menghormati orang tuanya dan saling mengasihi di antara yang bersaudara. Kiranya momen Hari Anak Nasional ini, Bapak, membuat anak-anak bangsa ini, anak-anak jemaat-Mu, tetap semakin tekun dalam pelajarannya, dalam pekerjaannya, dalam doa-doa pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan lindungi dalam pergaulan, agar tetap berada pada pergaulan yang sehat, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah Bapa, sampai saat ini situasi negara kami secara global sedang berjuang menghadapi
pandemi COVID-19 yang juga terjadi di belahan dunia ini. Mampukanlah Bapak pemerintah kami bersama-sama dengan bangsa kami, rakyat kami, bergotong royong dalam PPKM darurat, PPKM mikro, sehingga semakin banyak masyarakat yang turut ambil bagian bertanggung jawab dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami lihat Bapak di jalan-jalan di berbagai tempat masih ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Ini merupakan kekhawatiran bagi bangsa kami. Ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu sebagai mitra pemerintah dalam membina kerohanian umat-Mu sebagai bagian daripada bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu tolong kami agar kami menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan beriman kami kepadamu Tuhan, kepada sesama manusia, terutama dalam keluarga di mana kami berada. Jauhkanlah kami dari gangguan kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa si jahat, mana bahaya kecelakaan, termasuk virus corona, kepada umat-Mu yang telah terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan isolasi mandiri. Berkati mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini. Marilah kita berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.